Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya, teman-teman. Kali ini akan saya bahas dalam video kali ini adalah mengenai closing statement dari pasangan nomor urut 2 Bapak Prabowo Subianto pada acara debat final yang kemarin disiarkan langsung ya di stasiun televisi nasional. Dari closing statement yang disampaikan oleh Bapak Prabowo Subianto kemarin ya, di situ saya mengambil 5 poin dari apa yang telah beliau sampaikan. Yang pertama adalah permintaan maaf beliau secara langsung. Saya atas nama Prabowo Gibran dan atas nama Koalisi Indonesia Maju minta maaf kepada Paslon 1 Pak Anies, Pak Muhaimin, dan Paslon 3 Pak Ganjar dan Pak Mahfud. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami juga mohon maaf kepada KPU seandainya kami juga bertindak yang kurang pas. Permintaan maaf beliau secara langsung kepada Bapak Anies Baswedan, pasangan nomor urut 1, Pak Ganjar nomor urut 3, dan tidak luput juga kepada KPU. Nah, pernyataan maaf ini adalah salah satu bentuk jiwa kesatria dari seorang Bapak Prabowo Subianto. Dan tidak semua orang yang mempunyai jabatan bisa meminta maaf di depan publik, tapi hal itu tidak dibuktikan oleh Bapak Prabowo. Tapi Bapak Prabowo menyampaikan permohonan maaf kepada para calon presiden dan kepada KPU, di mana apabila pada saat melakukan kampanye ataupun pada saat debat terjadi salah kata, beliau meminta maaf pada hari itu. Itu adalah salah satu sifat, salah satu karakter yang wajib dimiliki oleh seorang pemimpin. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua ya, dari statement closing kemarin, Bapak Prabowo ini sangat menjunjung tinggi yang namanya persaudaraan dan kerukunan. Persatuan, kekeluargaan di antara semua unsur dan semua kalangan. Tetap menganggap Mas Anies, Mas Muhaimin, Pak Ganjar, Profesor Mahfud adalah saudara-saudara saya sendiri. Kita berjuang untuk bangsa Indonesia, kita berjuang karena cinta kita kepada rakyat Indonesia. Sangat menjunjung tinggi persaudaraan dan kerukunan, di mana pada saat closing dia tidak menyinggung pasangan nomor urut 1, dia tidak menyindir pasangan nomor urut 3, tapi menjunjung tinggi, mengagung-agungkan kedua calon presiden ini. Dan itu menurut saya adalah salah satu sikap juga, dengan tidak merendahkan orang lain. Itu poin yang nomor 2. Poin yang nomor 3 adalah pernyataan dari Bapak Prabowo sendiri adalah mengatakan bahwa musuh dari saya sendiri, musuh dari saya dalam artian musuh dari Bapak Prabowo ketika menjadi presiden atau sebelum menjadi presiden ya, beliau mengatakan adalah kemiskinan. Kita sekarang fokus, musuh kita adalah kemiskinan, musuh kita adalah kelaparan, musuh kita adalah kesulitan rakyat. Harus kita atasi. Kita membangun Indonesia kuat, adil, makmur, aman untuk semua,
adil untuk semua, makmur untuk semua. Ya, ketidaksejahteraan masyarakat itu yang menjadi musuh dari beliau yang harus resmi seperti itu. Tentu dari poin yang nomor 3 ini, beliau tidak menyudutkan atau tidak menyinggung dari pasangan calon manapun. Dari poin ketiga ini juga berkaitan dengan poin yang nomor 4, teman-teman. Ya, dimana poin yang nomor 4 adalah beliau menjelaskan kembali visi dan misi beliau ketika nanti akan menjadi Presiden 2024. Apa saja misi-misi dari beliau ini? Kita tahu yang disampaikan oleh beliau saat closing kemarin, ya, Berjuang, bertekad menghilangkan kemiskinan dari Indonesia. Kami bertekad menghilangkan kelaparan dan kurang gizi bagi rakyat Indonesia. Kami bertekad mengurangi angka kematian ibu-ibu yang sedang melahirkan. Kami berjuang untuk menghilangkan korupsi dari bumi Indonesia. Kami berjuang untuk perdamaian bagi rakyat Indonesia dan bagi bangsa Indonesia. Beliau ingin menuntaskan yang namanya kemiskinan, kurang gizi, kesehatan, ya. Tentu hal yang paling penting adalah mensejahterakan masyarakat, di mana kita tahu banyak masyarakat kita, terutama di daerah terpencil, yang tidak terjangkau oleh pemerintah, hidup kurang layak lah seperti itu. Jangankan di luar sana, di dalam ibu kota Jakarta pun, ya, di dalam kota-kota besar masih ada penduduk yang bertempat tinggal kurang layak, ya. Kesehatan yang tidak dijamin oleh pemerintah, ya. Kesejahteraan pangan yang kurang. Nah, itu menjadi polemik, ya. Itu menjadi problem yang akan dibahaskan oleh Bapak Prabowo dan Mas Gibran ini, teman-teman. Itu mengenai poin yang keempat, menjelaskan visi dan misi untuk menuntaskan kemiskinan dan mensejahterakan masyarakat Indonesia, teman-teman. Dan poin yang kelima, yang terakhir adalah beliau menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada presiden-presiden sebelumnya. Kami berterima kasih kepada semua pemimpin-pemimpin Indonesia, semua presiden Indonesia, Bung Karno, Pak Harto, Pak Habibie, Gus Dur, Ibu Megawati, Pak SBY, dan Pak Joko Widodo. Mereka adalah putra-putri terbaik bangsa Indonesia. Kami terima kasih kepada mereka telah menjaga republik kita. Sekarang kita menikmati, tidak terlibat dalam pertikaian dengan bangsa-bangsa lain. Beliau tidak sungkan, ya, beliau tidak angkuh dalam menyampaikan ucapan terima kasihnya di publik mengenai apa yang telah presiden-presiden sebelumnya lakukan, ya. Beliau tidak angkuh, saya akan membenahi dari presiden yang sebelumnya mengenai masalah ini. Tidak seperti itu, teman-teman, ya. Beliau mengagungkan kinerja dari presiden-presiden sebelumnya dan berterima kasih kepada presiden-presiden sebelumnya yang telah menjaga bangsa Indonesia hingga sampai saat ini. Nah, itu, teman-teman. Jadi menurut saya jiwa pemimpin, karakter pemimpin ini sudah dimiliki oleh seorang komandan Pak Prabowo Subianto. Apalagi kita tahu, ya, siapa dekingan atau siapa di belakang dari Bapak Prabowo sendiri, ya. Tentu gak usah saya sebutkan, ya, dari teman-teman juga sudah tahu, ya, siapa-siapa saja orang-orang yang berada di belakang dari Bapak Prabowo sendiri. Tuh. Jadi itu aja, teman-teman, yang bisa saya sampaikan. Jika dalam ucapan saya ada yang kurang pantas yang saya ucapkan, maka saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, ya, mohon maaf. Tapi saya ingatkan kembali, mental
jiwa seorang presiden sudah ada pada Bapak Prabowo Subianto. Seperti itu ya. Jadi saya berharap dari batin saya mengharap dari hati saya ya, agar negeri ini 2024 akan dipimpin oleh beliau Bapak Prabowo Subianto. Itu harapan saya, teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.